Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali secara virtual dengan sesi chi-square. Chi-square itu adalah salah satu analisis non-parametrik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari chi-square itu, tujuannya, cara analisis dengan SPSS, dan contoh perhitungannya. Oke, kita mulai bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis analisis non-parametris untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorik atau menguji apakah ada perbedaan proporsi pada populasi. Secara spesifik, uji chi-square dapat digunakan untuk menentukan atau menguji ada tidaknya hubungan atau asosiasi antara dua variabel, test of independence. Yang kedua, apakah suatu kelompok homogen dengan subkelompok lain atau test homogeneity. Yang ketiga, apakah ada kesesuaian antara pengamatan dengan parameter tertentu yang dispesifikasikan. Oke, kita akan fokus pada ada tidaknya hubungan asosiasi antara variabel test of independence ini. Yang diingat, ini ada hubungan kok tidak pakai yang korelasi sederhana yang seperti dulu-dulu kita bahas. Yang perlu diperhatikan adalah variabel kategoriknya ini. Apa variabel kategorik nanti akan bisa dipahami saat contohnya akan disampaikan di video ini. Misalnya, kita ingin menguji apakah proporsi hipertensi pada populasi pembaca Al-Quran lebih tinggi daripada hipertensi pada populasi bukan pembaca Al-Quran. Yang disebut pembaca Al-Quran itu berarti membaca Al-Qurannya intens, sedangkan yang bukan pembaca Al-Quran itu ya hanya kadang-kadang saja membaca Al-Quran itu. Pengamatan dilakukan terhadap intensitas membaca Al-Quran dan pengukuran dilakukan terhadap tekanan darah atau hipertensi yang setelah diukur dikategorikan menjadi normotensi dan hipertensi. Nah, nanti ini akan kita kategorikan yang intensitas membaca Al-Quran itu menjadi 5, sedangkan hipertensi akan kita kategorikan menjadi 3. Apabila pengamatan di atas disusun di dalam suatu tabel, maka tabel tersebut dinamakan tabel kontingensi atau tabel silang. Dari data tersebut dapat dilakukan uji statistik untuk melihat ada tidaknya asosiasi antara dua sifat variabel tadi, membaca Al-Quran dan hipertensi. Nah, apa tabel silang nanti akan disampaikan pada saat kita membahas output itu. Oke, sebagaimana yang lain-lain, analisis yang dulu-dulu biasanya ada uji asumsi atau prasyarat gitu ya. Namun untuk chi-square ini atau chi-kuadrat ini secara umum tidak ada asumsi yang harus dipenuhi untuk uji chi-kuadrat, karena distribusi chi-kuadrat atau chi-square ini termasuk free distribution. Hanya saja jumlah pengamatan tidak boleh terlalu sedikit. Frekuensi harapan atau expected frekuensi tidak boleh kurang dari 1, dan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka harus dilakukan pengelompokan ulang sampai hanya menjadi 2 kelompok saja, tabel 2x2. Pada tabel 2x2 gunakan Fisher-Exet test yang merupakan P sebenarnya, yang secara otomatis sudah ada di output SPSS. Oke. Dari contoh di atas, contoh tadi itu intensitas membaca Al-Quran dan hipertensi, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. H0-nya tidak ada hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan tingkat hipertensi jamaah masjid besar At-Taqwa kota B.
Ini hanya contoh-contoh, bukan data sesungguhnya. HA-nya atau H alternatifnya atau hipotesis kerjanya ada hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dengan tingkat hipertensi jamaah Masjid Besar At-Taqwa Kotak B. Parameter pengambilan keputusannya ada dua. Yang pertama dengan lihat signifikansinya ini dengan parameter 0,05. Kalau lebih kecil maka artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada hubungan karena H0-nya ditolak, HA-nya diterima. Nah, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka artinya H0 diterima dan HA ditolak. Berarti ini yang diterima, berarti tidak ada hubungan, ini yang ditolak. Oke, ada satu lagi sebetulnya dengan membandingkan dengan tabel chi-square, tapi kita tidak membahasnya di video ini. Langkah-langkah analisis. Oke, analisis ini data hasil pengkategorisasian terhadap intensitas membaca tadi. Nah, contoh lebih detailnya begini. Dari hasil survei intensitas didapatkan data 31 responden dengan kategori. Kalau mengaji setiap hari itu nilainya 5 atau sangat tinggi. Kalau seminggu 5-6 kali ngaji berarti tinggi. Kalau seminggu 4 kali ngaji berarti sedang. Seminggu 3 atau 2 kali berarti rendah. Kalau seminggu sekali berarti sangat rendah. Nah, ini jadi seperti ini. Ini responden yang pertama, dia mengisi 5, berarti dia tiap hari mengaji. Begitu seterusnya. Dan ini bisa diperoleh dengan survei, dengan mengedarkan angket survei kita, bagaimana pola mengaji para jamaah itu. Saudara-saudari, untuk data hipertensinya itu diukur tentu dengan alat ukur hipertensi. Itu dikategorikan menjadi 3, yaitu ada yang rendah, kalau 1 rendah, kalau 2 sedang, kalau tinggi 3. Nah, ini data-data ini harus dimasukkan di dalam label data ini. Klik variable view yang biasanya di kiri bawah yang sebelah kanan, Nah, klik value. Nah, labelnya ini intensitas, di bawahnya ini adalah hipertensi. Lalu values-nya ini diklik akan keluar value ini. Value ini untuk yang intensitas berarti tadi klik 1 berarti sangat rendah. Berarti sangat rendah itu dia ngajinya hanya sekali seminggu, bahkan mungkin nggak ngaji gitu ya. Lalu dan ketik 2 labelnya rendah, ketik 3 labelnya sedang, ketik 4 labelnya tinggi, ketik di values-nya 5 sangat tinggi, kan begitu. Dan seterusnya ini dilakukan seperti itu, di add. Ini nanti kalau ini value ini diisi angka 1, yang ini sangat rendah, di sini add-nya hidup, klik, kan begitu. Lalu oke. Setelah oke, lalu kita mempersiapkan data yang kedua, yang hipertensi. Yang hipertensi kita klik values-nya, lalu dilakukan seperti tadi, ketik value, di value ini ketik 1, lalu di labelnya adalah rendah, lalu di add, masuk sini, lalu 2 sini labelnya sedang, nah, lalu add, nanti sedang, lalu yang 3 itu tinggi, di add akan tinggi sini. Lalu oke. Setelah oke, yang perlu kita lakukan kemudian, persiapan datanya sudah selesai, kita sudah mencoba menganalisisnya. Kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu cross tab. Klik analyze, pilih descriptive statistik, pilih cross tab. Diklik cross tab akan muncul seperti ini. Ini asalnya di sini dua-duanya. Intensitas membaca Al-Quran tadi kita masukkan di kotak row, sedangkan hipertensi kita masukkan di kotak kolom. Ini masukkan intensif pada kotak row, masukkan hipertensi pada kolom. Lalu kemudian klik statistik. Ini statistik. Klik. Setelah klik statistik, nanti akan muncul kotak cross tab statistik. Nah, ini cukup centang yang chi-square ini. Chi-square dicentang, lalu continue. Setelah continue, di OK yang ini. Oke, lalu keluarlah outputnya. Nah, output ini ada 3.
yaitu cache processing summary, intensitas hipertensi cross tabulation, dan chi-square test. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk tabel output cache processing summary, dari tabel cache processing summary diketahui terdapat 31 data yang semuanya diproses ke dalam analisis dan tidak ada data yang hilang atau missing, sehingga tingkat kevalidannya adalah 100%. Validnya 100%. Berikutnya untuk hasil yang kedua yaitu intensitas hipertensi cross tabulation. Ini yang namanya tadi disebutkan dengan tabel silang itu. Contoh, membacanya intensitas membaca Al-Quran sangat rendah, berarti hipertensinya itu ada yang sedang 1, yang tinggi 3. Kalau intensitas membaca Qurannya rendah, berarti 2-3 kali mengaji dalam seminggu tadi, maka hipertensinya itu ada yang rendah 1, ada yang kemudian tinggi, dan seterusnya seperti itu. Kalau intensitas mengajinya itu tinggi tiap hari, maka di rendah ini yang dominan dan sedang. Oke. Nah, ini adalah tabel-tabel silang itu. Nah, kemudian yang ketiga, pada tabel tersebut terlihat tingkat membaca Al-Quran yang rendah berhubungan dengan tingkat hipertensi yang tinggi. Tapi ini baru data perkiraan, data simulasi saja, bukan data sesungguhnya. Lalu interpretasi hasil ada di tabel hasil yang ketiga, yaitu chi-square test. Nah, sebagaimana tadi dijelaskan di atas, pedoman atau dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square dapat dilakukan dengan melihat nilai asymptotic. Ini asymptotic significance two sides. Nah, kita lihat di percent chi-square-nya. Nah, di sini di hasilnya adalah 0,005. Pada hasil didapatkan percent chi-square adalah 0,005. Nilai asymptotic 0,005 itu adalah lebih kecil daripada 0,05, yang artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti hasilnya adalah, Anda lihat di HO tadi, kalau HO ditolak dan HA diterima itu bunyinya seperti apa. Nah, bagi Anda mahasiswa kelas statistik D, silakan dijawab di link presensi sesi yang ke-27 yang akan saya posting di deskripsi video ini, dan juga saya posting di Google Classroom. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tentu di dalam ilmu statistik itu masih banyak sekali yang perlu dibahas, yang masih perlu diperdalam. Nah, oleh karena itu Anda terus belajar dan tetap semangat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.